Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Al-Hidayah dimanapun berada. Yang insya Allah mudah-mudahan yang nonton podcast kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini podcast Teh Anget kita kedatangan bintang tamu yang masya Allah sekali nih hari ini. Nanti buat teman-teman sahabat Al-Hidayah yang ingin lanjutkan nonton sampai full, jangan lupa nih like dulu, subscribe, komen, dan juga share video dari Yamah TV. Oke. Hari ini kita podcast Teh Anget sudah kedatangan narasumber yaitu Ustadz Bobby Herwibowo LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Senang benar diajak podcast di sini. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini pertama kali perjalanan Ustadz ke Tangerang atau? Kalau ke Tangerang udah sering. Oh udah sering Ustadz. Belum ketemu jodoh aja. Baru alhamdulillah hari ini Allah kasih kita kesempatan buat bertemu Ustadz ya untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik Ustadz, untuk hari ini langsung saja podcast kita ini temanya menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Masya Allah, pasti teman-teman sahabat Al-Hidayah juga pengen banget nih Ustadz, gimana sih cara menghafal yang mudah, yang tidak sulit lah. Apalagi di era-era sekarang tuh banyak sekali ya Ustadz kalangan muda atau remaja-remaja yang kayaknya agak jauh gitu Ustadz dari Al-Quran. Bagaimana nih menurut Ustadz cara mudah dalam menghafal Al-Quran? Adakah metode khususnya atau adakah cara khususnya agar menghafal Al-Quran tersebut menjadi lebih mudah? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Nafi dan pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran itu ibadah, dan ibadah itu harus ikut contoh Rasul. Kalau nggak pernah dicontohin sama Rasul, maka itu mengada-ada, itu bid'ah. Maka cara menghafal Quran itu sudah digaransi sama Allah, Nafi dan pemirsa. Digaransi apa? Mudah. Dalam surat 54, surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, ayat 40. 4 kali Allah ulang. Kalimat yang sama awal qad-yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Adakah orang yang mau menghafalnya? Jadi bahasa Allah sungguh sudah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Adakah orang yang mau menghafalnya? Jadi buat anak-anak muda, kira-kira bagaimana cara menghafal Quran yang paling gampang? Yang paling gampang tuh ikut cara Rasul. Sampai Rasul wafat itu Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Benar nggak Marifi? Jadi Rasulullah itu ummi. Jadi apakah Rasulullah diajarin baca dulu? Enggak. Apakah dikasih tulisan dulu? Enggak. Jadi langsung diajarkan hafal. Jadi talaki oleh Jibril alaihissalam. Dan pola itu juga diajarin oleh Rasulullah kepada para sahabat. Hingga ada satu tips nih menarik. Jadi bagaimana cara ngafal Quran yang gampang? Bawa pulpen nggak Marifi? Aduh, nggak bawa pulpen ya? Nggak ada yang bawa pulpen di sini. Hah? Tapi HP ada? Handphone ada Ustaz? Ya udah boleh. Boleh. Jadi saya pengen ngasih satu cara yang Allah kasih tahu kepada Rasulullah, cara ngafal paling keren. Ini ayatnya, barangkali pemirsa tahu. Ayatnya begini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Kami akan bacakan untukmu Muhammad. Jadi Rasulullah nggak bisa baca, sampai wafat nggak bisa baca. Cara belajarnya adalah kami bacakan. Fala tansa, sekali dibacakan kau nggak bakal lupa. Illa ma sya'allah, kecuali Allah berkenan mau membuatmu lupa. Jadi Allah kasih ilmu buat Rasulullah, sekali Rasul dibacakan, maka hafal nggak pernah lupa. Dan ilmu ini diajarkan Rasulullah kepada para sahabat juga. Sekali dibacakan nggak pernah lupa. Jadi ilmu ini saya kasih namanya ilmu mudah hafal, susah lupa.
Ilmu apa? Mudah hafal, susah lupa. Susah lupa. Masya Dan Allah. kebanyakan umat Muhammad sekarang kan Betul. susah hafal, Mudah lupa. Betul. Nah sekarang saya mau buktikan tuh ya, bahwa ngafal itu mudah. Jadi caranya adalah mudah hafal, susah lupa. Nah sekarang Mbak Nevi, Iya. tolong tulis secara random 10 benda yang saya nggak tahu kira-kira apa aja. 10 benda bebas Ustaz. Bebas, mau gelas, 10. mau meja, mau lampu, mau kamera. Nah tulis, Baik. tulis yang cepat. Nanti saya, pemirsa, dan juga para kru nih ikut ngehafal. Termasuk Mbak Nevi hafalin 10 benda itu. Udah berapa tuh? Ini baru 4 Ustaz. Udah 4, ya. Bismillah. Mudah-mudahan nggak ada tekan, kita ngafal bareng-bareng ya. Saya pengen nunjukin bahwa ini ada cara dikasih tahu sama Allah bahwa ngafal itu jauh lebih mudah daripada baca dan tulis. Kan kita kebanyakan lebih mudah baca ketimbang ngafal. Kalau ditanya mana lebih mudah, ngafal atau nulis? Kebanyakan orang mengatakan ya nulis lebih gampang ketimbang hafal. Padahal Rasulullah enggak. Diajarin sama Allah mudah hafal, susah lupa. Udah 10 belum? Satu lagi Ustaz. Satu lagi, oke. Baik, nanti kita akan buka mata para pemirsa bahwa saya nih nggak tahu apa yang ditulis sama Mbak 1, Nevi. 2, 3, 4, 5, Ya, 6, 7, 8, dan kita 9, akan 10. coba ngafal. Apakah nanti ada time countdown-nya di situ di kamera? Nggak ada ya? Nggak ada timer ya? Nggak ada, Ustaz. Oke, nanti ke depan pakai timer. Siap. Berapa lama saya ini ngafalin itu, ya? Baik, baik. Oke, tapi janji yang ngafalin nggak cuma saya, Mbak Nevi hafalin, Mas siapa namanya? Nah Samsul, Pak Wahyu hafalin ya. Siap? Oke, yuk sebut satu. Sebut satu. Ya nomor satu apa? Nomor 1 gelas Ustaz. Gelas. 2, 2 meja. gelas meja. 3, Lampu. lampu. 4, 4 pulpen. 4 pulpen. Terus Kelima pensil. pensil. Oke, Ke-6 penghapus. penghapus. Sebentar Mas Wahyu, apal nggak Mas Samsul? Apal? Udah berantakan? Oke, terus habis penghapus 7, Ke-7 buku. 7 buku. 8, Ke-8 jam tangan. 8 jam tangan. 9, 9 kacamata. 9 kacamata. 10 10 piring. kacamata piring. Baik, Mbak Nevi bacain ke saya sekali kan? Sekali Ustaz. Sekarang saya mau baca nih, tolong lihat ya. Baik. Dari nomor 10 ke 1 saya baca nih. Baik, baik. Ya, Baik Ustaz. piring, kacamata, kemudian buku, jam tangan. Bener ya? Terbalik. Betul, betul Ustaz. Kemudian penghapus, habis penghapus pensil, habis pensil kemudian pulpen, habis itu lampu, kemudian meja, gelas. Masya Allah. 100%. Betul Saya kira cukup kali podcast kita hari ini ya. Selesai sudah podcast kita. Jadi itu saya cuma pakai satu rumus dari ayat Al-Quran. Sanukri'uka falatansa. Kami akan bacakan padamu Muhammad, engkau nggak bakal lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah membuatmu lupa. Dan lihat lagi, lihat masih ada nggak catatannya? Masih ada Ustaz, masih ada. Baik. Kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang Betul, saya mau betul. sebut dari nomor 1 ke 10. Siap. Perhatiin ya. Baik Ustaz. Gelas, kemudian meja, habis itu lampu, habis itu pulpen, pensil, penghapus, habis penghapus kemudian jam ya, buku ya, buku, kemudian jam, habis jam itu kemudian kacamata, lalu piring. 100 pokoknya buat Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Itu, Dan itu disebut mudah hafal susah lupa. udah hafal Ustadz. Ya, sekarang sini. Saya dites sama Ustadz. Iya, kan tadi kan sudah nulis. Iya. Dan kemudian lihat saya baca dari bawah ke atas. Terus lihat saya atas ke bawah. Jadi udah 3 kali dong. Iya. Dengan nulis berarti 4 kali kan? Betul. Oke, yuk sebut. Gelas. Apa mau baca sekali lagi? Boleh deh Ustadz. Kita akan Biar membuktikan bahwa memastikan nggak salah. iya, saya ingin membuktikan bahwa ini ilmu akan membuat kalian pasti jenius jadi umat Rasulullah. Kalau kalian ikuti metode yang diajarkan Allah dan Rasul. Tapi kan kita mengatakan ngafal itu susah. Coba hafalin dan lihatin pemirsa kira-kira wajahnya Mbak Nevi cemberut apa senyum-senyum kayak saya. Coba lihat ya, ayo coba. Senyum tapi sambil mikir gitu Ayo, Ustadz coba. mungkin. Kalau Ustadz tadi santai, Coba. meja, gelas. Sampai semampunya. Jangan-jangan podcast ini waktunya kan habis buat Mbak Nevi ngafal.
30 menit habis untuk saya aja. Bismillah Ustaz. Oke. Silakan. Tutup aja. Iya, saya kan apal. Oh ya. Ayo coba. Gelas, meja, lampu, wah kayaknya acak-acakan ya Ustaz. Jam tangan. Salah. Pak Wahyu sebut. Saya mau dengar. Gelas, meja, lampu, kacamata. Salah juga. Betul. Langsung ke bawah. Salah sudah. Bener kan? Masya Allah. Dan kalian akan lihat bahwa saya nggak perlu ngerenyitkan dahi, saya nggak perlu pakai otak, saya paling senyum-senyum. Itu disebut sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan pada Muhammad. Tahu nggak kenapa dibacakan? Karena membaca itu membuat otak stres. Ini stres kan pasti kan? Iya. Diulang-ulang nggak hafal kan? Betul. Berapa banyak orang kalau ngafal tuh diulang-ulang tapi nggak kena. Iya. Saya tidak perlu, jadi dibacakan, tak hafal. Dan hafal permainan. Bagaimana kita tutup podcast ini? Selesai sudah Ustaz. Dan sekarang lihat Waktunya lagi. sudah habis. Sekarang lihat lagi. Sekarang Mbak Nevi boleh minta kepada saya nomor berapa? Gitu. Oh, baik, nomor 4. Nomor 4. Oke, itu adalah pulpen. Betul Ustaz. Wow. Saya boleh minum ya? Boleh Ustaz. Ini podcast santai. Boleh minum, boleh makan, boleh sambil mikir kayak saya tadi. Boleh. Masya Allah. Dan nggak usah ditanya, apakah hafal Quran itu mudah? Jawabannya pasti mudah. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa Allah garansi 4 kali diulang sama Allah dalam surah Qamar ayat 17, ayat 22, 30, 40. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Adakah orang yang mau menghafalnya? Jadi materi kontennya dikasih sama Allah yang paling gampang untuk dihafal. Yang kedua, tekniknya tadi saya sebut tuh. Surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan padamu Muhammad. Kau tidak bakal lupa. Nah itu surat 87 ayat 6 dan 7. Jadi kalau kalian ikuti apa yang Allah pengenkan dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, pasti kalian jauh bisa pintar, bisa jenius. Pasti penasaran bagaimana cara ngapalnya. Iya betul Maka Ustaz. saya boleh nyebutin nomor handphone nggak? Boleh. Supaya pemirsa pada ikut. Boleh. Dan keluarga besar Masjid Al Hidayah semuanya harus jadi Rasul jenius. Boleh banget Ya. Ustaz, boleh. Di 0812 1298 1641. Saya ulang 0812 1298 1641. Simpen tuh ya nomor Ustaz Bobi. Ya. Terus WA ke nomor itu. Daftar, spasi, nama, spasi lagi Masjid Al Hidayah. Ulang lagi ya. Iya, boleh Ustaz. WA ke nomor itu, WA ke nomor Ustadz, ketik daftar, spasi, nama, spasi Al Hidayah. Al Hidayah Tangerang ya. Al Hidayah Al Tangerang. Hidayah Tangerang. Nah, tuh nanti Ustadz bakal kasih tahu teknik ngafal Al-Quran semudah tersebut. Wah, Masya Allah. Ini khusus nih untuk penonton podcast Yamah TV. Masya Allah. Cuman pemirsa Yamah TV aja nih yang dapat nomornya Ustadz. Ya kan? Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya mau nanya Pak Samsul, Pak Wahyu udah hafal apa belum? Hafal yang tadi 10 Ustadz? Masih berlanjut sampai hafal, sampai podcast ini selesai. Dan itu bobot, mau ditambahin berapapun, saya nolongnya begitu, cet gitu. Nggak pakai waktu. Walaupun ditambah 20 Iya. gitu Ustadz. Masya Allah. Mau dicoba, ntar habis kan, baru satu pertanyaan. Ini baru satu pertanyaan ya Ustadz nih. Jadi tidak usah ditanyakan gimana sih cara ngapal Quran mudah. Oh, garansi dari Allah. Dan tekniknya sudah dikasih tahu sama Allah langsung. Surat Al-A'la ayat 6 dan 7. Dan ayat sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kebanyakan kaum muslimin apa itu? Dan sering dibacakan oleh imam kan di masjid. Masjid Hidayah juga suka baca biasanya. Kalau surat Al-A'la itu dibaca hari Jumat, sholat Jumat. Atau sholat Id juga dibaca biasanya. Nah, dah ada pertanyaan apa lagi? Kita lanjut pemirsa pertanyaannya. Yang tadi udah penasaran caranya bisa langsung WhatsApp ya Ustadz ya.
bisa langsung sama Ustadz dibales langsung gimana caranya. Baik, selanjutnya Ustadz, faktor apa saja nih biasanya yang membuat orang tuh sulit menghafal Al-Quran gitu, Ustadz? Bahkan jangankan menghafal, membaca, membuka saja kadang-kadang sulit gitu untuk seseorang itu. Faktor apa sebenarnya Ustadz biasanya? Karena pakai otak. Pakai otak. Iya. Menghafal Quran itu nggak perlu pakai otak. Nah, mungkin ini fakta kedua yang bikin cengang lagi kan? Aku terperangah. Gitu. Aku terwow. Saya tidak akan jawab dengan referensi saya. Saya akan kembalikan bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada Rasulullah. Karena Al-Quran itu satu, dia itu adalah ibadah. Dan kalau ibadah itu nggak boleh buat-buat, harus ikut cara Rasulullah. Nah sekarang Mbak Nevi dan pemirsa semuanya, kawan-kawanku, tolong simak dengan baik-baik kisah ini. Kisah wahyu pertama Rasulullah menerima Al-Quran. Ya. Rasulullah menerima Al-Quran pertama itu di mana? Di gua apa? Di Gua Hiro. Gua Hiro ketemu malaikat siapa pertama kali? Malaikat Jibril kan? Saat ketemu Jibril di Gua Hiro untuk pertama kali, Rasul senang apa ketakutan? Ketakutan. Lalu kemudian Jibril bilang, Iqra, bacalah. Maka Rasul bilang, mana biqori, saya nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Lalu semua kitab-kitab sahih mengatakan Jibril lalu memeluk Rasul. Mbak Nevi dan pemirsa tolong bayangin, kira-kira Rasulullah dipeluk sama Jibril, makhluk yang aneh itu, pertama kali makin seneng apa makin takut? Makin takut, oke. Lalu kemudian Jibril bacakan, Iqra, bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat dibacakan kepada Rasulullah oleh Jibril dalam kondisi Rasul amat takut. Di titik ini mudah-mudahan semuanya sepakat. Kalau nggak sepakat, baca lagi itu. Wahyu pertama itu turun bagaimana? Lalu kemudian dilepas Rasul. Gua Hiro di puncak gunung di Mekah namanya Jabal Nur. Tolong bayangin kalau Mbak Nevi jadi Rasulullah saat itu. Atau kalian pemirsa jadi Rasulullah saat itu. Kira-kira dalam kondisi amat takut, bayangkan. Turun gunungnya, Rasul jalannya santai atau lari berdiri-diri. Jawab coba. Mana kira-kira? Lari. Maka sekenceng-kencengnya Rasul lari. Dan kemudian begitu sudah dekat ke rumahnya, Rasul teriak-teriak ini dan semua kitab sahih mencatat. Teriaknya Rasul ini, Zammiluni, Zammiluni. Artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Rasul menggigil ketakutan. Lalu Khadijah keluar. Istri beliau keluar lalu memeluk Rasulullah, menenangkannya. Lalu ditanya, apa yang kau lihat? Makhluk aneh, makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Tanya Khadijah. Tanpa terasa, perhatikan dalam kondisi amat ketakutan, lari terbirit-birit, badan menggigil, Rasulullah hafal. Masya Allah. Dalam kondisi lari ketakutan, lari terbirit-birit, ketakutan, badan menggigil, tanpa sadar, Rasulullah hafal. Hafal tadi surat yang dibacakan Jibril ya? Nah, pertanyaannya di titik ini, kita semuanya udah pernah dengar kan kisah ini kan? Dan kisah pertama Al-Quran turun kepada Rasulullah kita semua tahu. Tapi pertanyaannya, saya mau nanya, apakah Allah nggak bisa turunkan Al-Quran ketika Rasulullah ada di rumah? Jawabannya pasti bisa. Apakah nggak bisa kalau dalam kondisi Rasulullah sedang mimpi tidur? Bisa. Apakah nggak bisa kalau diturunkan di Masjid Al-Haram? Bisa. Kenapa harus dibuat ketakutan, lari terbirit-birit, badan menggigil? Nah, begitu. Sholat, Allah pengen kasih tahu kepada kita, hei manusia, dengerin firmanku, ayat-ayatku, kitab suciku, bisa dihafal, harus pakai otak. Jangan pakai otak. Kalian lari-lari aja, hafal. Ketakutan, hafal. Lagi bengong, hafal. Kalau pakai otak, nggak hafal-hafal. Ini buktinya sampai sekarang nggak hafal kan? Iya. Yang 10 tadi masih saya pikirkan Ustaz. Ini fakta dan saya nggak buat-buat. Siapa coba ngaku, tulis di komen. Siapa yang baru sadar bahwa oh iya Rasulullah kagak pakai otak rupanya. Tulis di komen. Ketik saya rupanya baru sadar. Kisah ini wahyu pertama kita udah ngerti, udah tahu, tapi kita belum pernah mengalami. Oh iya Rasulullah masih takut, badan gigil, lari terbirit-birit, hafal.
maka insya Allah ngantar. Jangan lupa daftar di nomor ini ya. Ntar dikasih tahu biar tahu caranya. Masya Allah. Nah, makin bingung nanyanya kan pasti. Saya makin mikirin yang 10 tadi Ustaz. 10 lagi. Kenapa saya nggak hafal-hafal? Padahal saya yang nulis. Ya alhamdulillah, kan gitu lah kan. Baik Ustaz, selanjutnya faktor yang membuat seseorang mudah untuk menghafal. Apakah memang dia di lingkup pesantren yang memang apa ya, kayak ada pengajar khusus atau seperti apa gitu? Apa faktornya yang membuat mudah ya Ustaz ya? Kalau tadi saya bilang nggak pakai otak, itu pasti dirasakan oleh semua orang. Apalagi yang punya anak kecil di rumahnya, apakah anaknya, apakah cucunya, atau keponakannya. Kalau punya anak kecil di bawah 10 tahun di rumah, berarti anak-anak kita. Kalau disuruh belajar, anak kecil di bawah 10 tahun, duduk rapi, anteng gitu, 2 jam, suruh belajar, kira-kira betapa enggak? Enggak, limunya bergerak, betul, jalan dulu. Betul. Dan anak kecil di bawah 10 tahun kalau ngobrol sama teman-temannya, usah rame-rame, berdua aja. Kira-kira ngomongnya kencang apa pelan? Kencang. Kencang. Anak kecil nggak ngerti ngomong pelan. Betul. Jadi kadang-kadang pengajian, ustazah udah pakai mic, ngomong kencang. Ada anak kecil ngobrol kencangnya mereka itu. Iya betul. Benar kan? Betul Ustaz. Tapi Masya Allah, perhatiin, anak-anak kecil di bawah 10 tahun, suaranya kencang, badannya nggak pernah berhenti bergerak. Emaknya ngedengerin ceramahnya ustazah, kagak apa-apa. Anaknya pulang apa? Benar nggak? Betul Ustaz. Langsung ganggu. Pengalaman anak beliau mungkin. Dan Masya Allah, anak-anak itu nggak usah suruh ngapal, bergerak aja. Ntar mereka lewat ngedengerin macam-macam lagu, apal itu langsung. Iya betul Ustaz. Maka rupanya badan gerakin aja. Suara yang kencang, apa? Nggak usah pakai otak. Sementara yang duduk di majlis taklim 2 jam, nggak hafal satu ayat pun. Malah ngantuk mungkin Ustaz. Ngantuk. Malah ngantuk. Jadi, ayo. Jadi, handphone ini cara ngafal yang kalian sudah tahu, sudah ngalamin. Dan kita bisa nyimpan memori amat dahsyat. Kita bisa nyimpan memori, nggak usah pakai dicerna pakai otak. Dan nanti saya challenge kepada semua pemirsa Yamah TV. Ngafal Quran tuh pakai otak, nggak ada dalilnya. Saya belum ketemu dalil. Kalau ngafal Quran pakai otak, dalam Al-Quran, dalam hadis saya belum ketemu. Barangkali ada yang sudah ketemu, tunjukin saya, ajarin saya. Sampai sekarang Alhamdulillah belum ketemu. Tapi kalau ngafal Quran pakai hati, saya bakal sebutin banyak tuh dalilnya. Contohnya, surat 25 ayat 32, surat 75 ayat 16 sampai 19, surat 17 ayat 106, surat 22 ayat 46, banyak lah pokoknya. Jadi itu Allah tunjukkan ngafal pakai hati. Dan tadi saya dikira jangan pakai otak kayak bercanda ya. Tapi sesungguhnya nggak ketemu dalil ngafal Quran pakai otak. Tapi kalau pakai hati banyak saya tunjukin. Nah, makin penasaran. Daftar nomor ini ya. Daftar di nomor yang barusan Ustadz kasih. Berarti Ustadz boleh minum lagi? Oh boleh Ustadz. Ayo. Boleh. Sambil bertanya boleh Ustadz ya. Boleh. Berarti faktor usia dalam menghafal Al-Quran itu berpengaruh nggak sih Ustadz? Apa maksudnya kayak Nevi di usia remaja dewasa ini gitu, usia apa lebih 70 berapa? Nevi sekarang 24. Masih bisa. Rasulullah nerima Al-Quran umur 40. Menghafal Al-Quran. Iya. Kan wahyu Al-Quran turun pada Rasulullah umur 40. Jadi masih bisa. Dan di kelas saya ada nenek-nenek 83 tahun, saya tiap subuh. Nah kalau kalian daftar tuh nanti ngapal Quran sama saya, orang seluruh Indonesia tuh, setiap subuh. Nenek-nenek 83 tahun ada yang dari Swiss, ada yang dari Amerika, dari Indonesia sama sampai Merauke. Anda semuanya ikutan, pemirsa semuanya ikutan. Pokoknya saya pengen bagi ini ilmu ngapal Quran semua ke semua. Jadi nggak kenal usia. Kalau 24, Rasulullah usia 40 sampai 63. 40. Dan para sahabat juga begitu, di usia-usia lanjut. Jadi nggak kenal usia. Jadi semua yang menjadi hambatan sebenarnya adalah excuse. Alasan yang kita buat.
atau godaan setan yang kita Allah bilang mudah, kita mengatakan kita cocok sama setan, kita bilang susah hafal Quran. Padahal masih hafal tuh saya nggak lupa-lupa. Gelas, meja, lihat lagi, lampu, pulpen, pensil, penghapus, buku, kemudian jam, lalu kemudian kacamata, pilih. Gitu. Nah, ini baru teaser. Kalau teaser kan, jadi buat ngegodain aja, ngegodain supaya iya benar. Dan ketahuilah bahwa kalau sudah ngafal Quran pasti jenius. Maka kalau dulu para ulama hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, ahli adab, ahli tafsir, nanti ahli biologi, kedokteran, kimia, segala macam, semua bidang ilmu pengetahuan gampang bilang kalau hafal Quran. Sekarang ini adalah risalah yang saya pengen hidupkan kembali. Semua muslim muslimah, ayo mulai dari Al-Quran. Kalian pasti akan berjaya, kalian akan jenius, kalian akan pintar, kalian akan menguasai dunia akhirat, bakal dikuasai dengan Al-Quran. Masih ada pertanyaan lain? Mungkin langsung aja nih kita ke pertanyaannya. Saya mau ngasih simulasi aja kayak. Oh, simulasi. Boleh ya? Boleh. Saya kasih simulasi ya? Boleh Ustaz. Simulasinya begini. Kalau saya sebut Sule, pemirsa. Sule, Ustaz. Sule. Yang muncul di kepalanya Mbak Nevi dan pemirsa, hurufnya, tulisannya, atau orangnya? Orangnya. Samsul juga sama? Sama ya? Baik. Lagi. Kalau saya sebut Mr. Bean, yang muncul tulisannya apa orangnya di kepala kalian? Orangnya? Orangnya. Oke, 2. Kalau saya sebut Anies Baswedan, yang muncul tulisannya apa orangnya? Di kepala orang kan? Orangnya. Dan saya riset ini sudah saya lakukan di banyak tempat. Dan saya tanya kepada orang-orang yang ikutan training saya, kalau saya sebut ini, maka yang muncul kepala kalian tulisannya apa orangnya? Maka kebanyakan orang, 99% mengatakan orang yang muncul. Maka rupanya otak kita didesain sama Allah nggak suka sama tulisan, nggak suka sama huruf, nggak suka sama angka, kecuali angka di lembar merah baru kita suka. Jadi otak kita ini didesain sama Allah nggak suka sama tulisan. Ngaku coba pemirsa, siapa yang baru baca Al-Quran baru 1-2 lembar ngantuk? Siapa? Saya. Tulis saya di komentar. Tulis ya teman-teman Al-Hidayah siapa aja nih. Ngaku nggak boleh bohong. Tahu kenapa? Karena memang otak kita nggak didesain untuk baca, nggak suka otak kita. Tapi kalau otak kita kemudian dikasih gambar, dikasih visual, maka diceritakan ayat tentang neraka, diceritakan ayat tentang surga. Dan seperti kita membayangkan tadi 3 nama yang saya sebut, kebayang, maka panasnya neraka bisa berasa lu sekarang kalau kita baca Quran. Indahnya surga, nikmatnya surga berasa lu di sini. Betapa banyak orang baca Quran tapi nggak ada rasa apa-apa. Kenapa? Tulisan, dia pakai otak. Nah, makin bingung lagi kok bisa. Daftar. Tetap ujungnya daftar pokoknya harus tahu biar ada. Coba bayangin sampai Rasulullah wafat tidak sekalipun. Nggak, ini kan taman kanak-kanak ya. Betul Ustaz. Taman kanak-kanak Al-Hidayah ini kira-kira anak sampai berapa lama bisa baca? Jangan-jangan 6 bulan sudah baru bisa baca. Iya. Baca teks bisa kan? Bayangin coba kalau anak TK Al-Hidayah saja bisa baca teks kalau diajarin selama 6 bulan. Rasulullah belajar Quran sama Jibril berapa lama? 23 tahun. 23 tahun. Dan 23 tahun itu tidak sekalipun Jibril disuruh sama Allah, Jibril ajarin Muhammad baca. Jibril, bawain tulisan, suruh dia baca. Gak pakai tulisan, gak pakai bacaan. Tahu kenapa? Karena membaca itu merepotkan, bikin stres. Buktinya ini dari tadi baca hafal-hafal kan? Iya Ustaz. Stres. Nah, makin bingung lah pokoknya. Pokoknya mah harus daftar di nomor yang tadi Ustaz. Jadi saya pengen kasih tahu bahwa ayo cara belajar Quran paling enak gimana? Cara Rasulullah dengan dalil-dalil. Gak usah bikin-bikin sama kita.
Tidak dimulai dari membaca huruf. Nanti kalau sudah baca, ada yang sampai 6 jilid, seumur hidup 6 jilid nggak kelar-kelar. Lalu kemudian, ntar dia belajar mahraj, dia belajar tajwid. Ntar belum lagi dia nggak ngerti, belum lagi kapan ngafalnya. Kenapa nggak ikut cara Rasulullah? Hafal, paham, amalkan, baca tulis langsung bisa. Maka metode menghafal Quran semula tersenyum, metode kau ini, kalian nggak bisa baca Al-Quran sama sekali atas izin Allah dalam hitungan bisa hafal, bermakna, mahraj, tajwid bisa nulis. Masya Allah. Itu daftar. Tetap dengan pendiriannya Ustaz. Baik Ustaz, Ya. ini mungkin pertanyaan yang sangat kepo banget Ya. Ustaz, karena di acara TV biasanya bulan puasa Ustaz ya. Minum dulu boleh? Boleh Ustaz. Sambil bertanya boleh Ustaz? Boleh. Di acara TV itu kan ada tuh yang namanya Hafiz Quran ya Ustaz ya. Dan nggak semuanya itu anak-anak yang normal Ustaz. Ada anak-anak yang dikatakan istimewa lah ya gitu Ustaz. Udah, saya ngerti. Maksudnya adalah nggak pakai otak memang hafal Quran. Muhammad Najahudia, cerebral palsy. Ya, 2019 dia habis Indonesia. Dia nggak juara, tapi yang paling viral sedunia dia. ya. Cerebral palsy itu gagal otak, lumpuh otak. Dan lumpuh otak itu maknanya, saya diundang ke rumahnya Najah sama Abi Amir meresmikan Najah Quran Center. Masya Allah. Dia setiap hari keliling dunia, dia banyak kota yang ngundang dia, banyak negara ngundang dia. Maka orang tuanya daripada Najah dan keluarganya capek, bikin Najah Quran Center. Orang-orang pada belajar di situ. Dan saya dan Abi Amir diundang untuk resmi Najah Quran Center. Dan begitu kami hadir, habis acara, lalu kemudian kami dijamu sama papa, mamanya, dan keluarganya Najah. Saat lagi jamuan itu saya nanya, Mama, Papa bagaimana cara kalian mengajarkan Najah? Mamanya bilang, sampai usia 8 tahun Ustadz, Najah ini satu kata pun nggak bisa terucap. Cerebral palsy, gagal otak, berobat kemana-mana, nggak kunjung sembuh. Maka singkatnya, Allah ilhami saya beli speaker Quran. Speaker Quran itu diputerin di kamarnya Najah, looping. Misalnya surat Ad-Duha, duha aja terus 24 jam diulang-ulang. Mulutnya Najah mulai bergerak senang. Dan rupanya itu susunan suara Al-Quran itu adalah rima yang paling enak buat otak. Maka tadi itu sama ya, kepada anak-anak TK tadi, nggak usah ngapal, mereka main-main aja, dengerin apal itu. Najah pun begitu, tadinya nggak bisa ngomong, mulutnya mulai bergerak, dia senang. Maka diputerin itu. Dan saya nanya, Mama hanya dengan cara itu kalian didik Najah? Iya Ustaz, nggak ada cara lain, diperdengarkan. Lalu saya nanya kepada Najah yang sekarang sudah pintar ngomong. Saya tanya, berapa lama nak kamu hafalkan Al-Quran 30 juz? Mbak Nevi tebak coba, kira-kira berapa lama? Pemirsa tebak coba, tulis di komen berapa lama kira-kira. Coba tebak, anak cerebral palsy, lumpuh otak, hafal 30 juz, kira-kira berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Ya, tebak coba, pemirsa. Teman-teman Al-Hidayah Tulis coba tebak ya di di kolom komen. komentar. Berapa lama tuh Ustaz? Najah waktu saya nanya berapa lama kamu ngapal Quran nak 30 juz, dengan tatapan yang polos Najah ngomong gini, 9 bulan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan lihat, Subhanallah. maka saya dari tadi saya ngomong nggak usah pakai otak, nggak usah pakai otak. Nah ini sekarang dimunculin sama Allah pertanyaan dari Mbak Nevi. Iya, betul. Najah itu buktinya. Dan selain Najah ada lagi Fajar Wahyudiono, ketik deh. Fajar Abdurrahman Wahyudiono, cari di Google, cari di YouTube. Sama cerebral palsy, gagal otak, lumpuh otak. Maknanya Al-Quran ini nggak usah pakai otak, hafal. Makin puyeng kayaknya yang nonton episode ini. Tapi emang Ini kita jadi 2 jam podcast ini. jadi makin lama gara-gara pulpen pensil sama piring tadi Ustadz nih. Baik Ustadz, mungkin yang terakhir nih tips dari Ustadz agar dari yang muda nih sampai yang tua selalu semangat dalam menghafal. Jangan menghafal ya Ustadz, membaca aja gitu. Gimana nih tipsnya dari Ustadz? Silakan. Ini pesan Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Rajin-rajin baca Al-Quran.
Karena nanti di hari kiamat dia akan jadi penolong. Buat siapa? Buat sahabatnya. Dari kalimat itu saya cuma highlight satu kata, sahabatnya. Quran itu bisa jadi pendamping kita dimanapun. Di dunia, di dalam kubur, di akhirat, di surga nanti. Buat siapa? Kalau kita jadi sahabat di Quran. Ngerti nggak kira-kira di sahabat? Sahabat tuh, kalau di majelis nggak kelihatan teman kita, ya kita tanyain. Kalau dengar dia sakit, kita datangin. Kalau misalnya ketinggalan, balik lagi kita. HP misalnya, ketinggalan, balik lagi. Quran juga begitu. Jangan sampai ya porsi kita sama HP ngalahin porsi kita sama Quran. Bersahabat aja sama Quran. Rajin-rajin baca, pahami, amalkan, hafalkan. Maka kalian bakal beruntung dunia akhirat. Udah nggak ada garansi. Jadi ini anugerah yang paling hebat yang pernah Allah hadirkan. Kalau masih nggak percaya, nih perhatikan. Ada dalam Al-Quran satu surat isinya Allah sebut nikmat. Dunia sampai akhirat disebut sama Allah dalam surat itu. Nikmat. Sampai saking banyaknya nikmat Allah sebut, Allah ulang kalimat yang sama 31 kali. Wabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian mau dustakan? Jadi Allah sebut nikmat itu banyak banget. Tapi perhatikan, dari nikmat dunia sampai akhirat yang Allah sebut, setelah Allah sebut dirinya Ar-Rahman yang Maha Pemurah, nikmat pertama yang Allah sebut adalah Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Setelah Allah ajarkan Quran, baru Allah ceritain manusia. Allah ajarin dia bicara. Allah ciptakan matahari, bulan, langit, bintang, rumput, pepohonan, lautan, bahtera, surga, semuanya Allah ceritain. Tapi catat sekali lagi, nikmat pertama yang Allah sebut dari semua nikmat adalah Allamal Quran. Dan nggak usah nangis. Apalin tuh 10 PR itu dari saya. Pen, pensil, penghapus. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Ustadz, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Bobby dapat bermanfaat untuk saya khususnya dan juga teman-teman penonton podcast Teh Anget Ahli Daya. Terima kasih Ustadz sudah mampir di podcast Ahli Daya. Tapi saya masih tetap tunggu ide 10 itu. Setorkan ke saya. Baik, nanti saya setorkan melalui WhatsApp. Ya. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ustadz diberikan kelancaran, kesehatan dalam berdakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis, boleh Ustadz ya? Baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nevi Septianti dan Ustadz Bobby Herwibowo pamit undur diri. Nanti teman-teman sahabat Al Hidayah, kita akan bikin podcast kembali dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.